Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Melinda dari Prodi Akuntansi kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang perjalanan demokrasi di Indonesia yang berjudul Kondisi Demokrasi Indonesia di Era atau di Masa Pandemi COVID-19. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos atau kratien yang berarti pemerintahan rakyat. Umumnya, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Seperti pada asasnya, demokrasi yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, cakupan demokrasi sangat luas, yaitu mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya sekalipun. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan yang berdasarkan demokrasi mengizinkan warganya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung demi kebaikan negara. Selanjutnya, sejarah demokrasi. Pada tahun 1959 hingga 1966, diterapkan demokrasi terpimpin, yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998, diterapkan demokrasi Pancasila. Model ini pun tidak mendukung tumbuhnya partisipasi rakyat. Sesudah bergulirnya reformasi, pada tahun 1998, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik, dan lain-lain semakin bebas. Sejarah demokrasi yang pertama adalah periode demokrasi parlementer, mulai dari 1945 hingga 1965. Periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, sayangnya demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal cukup untuk menjadi mapan dalam implementasinya, entah dalam teori, konsep, dan praktiknya. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat koalisi antar suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk menjadi bangsa. Namun, demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah belah, sehingga demokrasi parlementer ini dibentukkan menjadi demokrasi terpimpin. Yang kedua, periode demokrasi terpimpin atau Orde Lama, mulai dari 1959 hingga 1965. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara atau ABRI. Dalam panggung politik nasional, dominasi kekuasaan politik presiden pada saat itu terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Padahal dalam hal ini Presiden tidak memiliki wewenang. Namun, sejak pada tahun 1959, diberlakukannya dekret Presiden. Setelah itu, banyak penyimpangan konstitusi oleh Presiden atas dasar dominasi kekuatan politik Presiden. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Yang kedua ada periode demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Periode dimulai dari 1965 hingga 1998. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang disebut masa Orde Baru. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya. Orde Lama. Demokrasi Pancasila pada periode ini secara garis besar menawarkan 3 komponen. Demokrasi pertama menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, ternyata tawaran-tawaran demokrasi Pancasila hanya retorika politik belaka, sehingga terjadi ketidakdemokratisan penguasa Orde Baru yang ditandai oleh 1. Dominannya peranan militer atau ABRI. 2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Ketiga, pengeberian peran dan fungsi partai politik. Keempat, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik. Yang kelima, politik masa mengembang.
Yang keenam, monolitisasi ideologi negara. Dan yang ketujuh, inkorporasi atau peleburan lembaga non-pemerintah. Yang keempat ada periode pasca Orde Baru atau Reformasi 1998 sampai sekarang. Periode pasca Orde Baru ini disebut era reformasi. Dalam periode ini, tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan HAM harus lebih konsekuen. Tuntutan ini berawal dari lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lamanya dengan demokrasi Pancasila. Dalam periode ini, cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi HAM menjadi tantangan utama, sehingga dalam periode ini banyak terjadi perombakan, baik secara aturan, fungsi, maupun institusi. Wacana demokrasi pada pasca Orde Baru atau era reformasi erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani atau civil society dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh, serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Jenis yang pertama yaitu demokrasi langsung. Pada sistem demokrasi langsung, setiap rakyat memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem ini jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kondisi demokrasi di Indonesia di masa pandemi COVID-19, yaitu topik atau inti dari makalah saya. Politik Indonesia tak lama sebelum pandemi COVID-19. Kondisi politik kita tak lama sebelum pandemi COVID-19 dapat dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi. Ini sebenarnya hanya kelanjutan dari situasi yang secara umum tengah terjadi. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat. Ketiga kebijakan itu adalah: 1. Revisi Undang-Undang KPK atau di kalangan penggiat demokrasi dikenal sebagai UU Pelemahan KPK. Yang kedua ada Undang-Undang KUHP yang membuka peluang intervensi kepentingan negara dalam ranah privat. Dan yang ketiga adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dalam banyak aspeknya lebih memberikan keuntungan kepada kaum pebisnis besar atau investor ketimbang pekerja atau buruh. Dua yang pertama telah memicu ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk kembali ke jalan untuk melakukan demo. Meski kemudian berhasil diredam oleh aparat, walaupun sebagian banyak dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Apa yang diperjuangkan pun akhirnya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena baik pemerintah maupun DPR tetap dengan pendiriannya untuk menetapkan undang-undang tersebut. Ini juga menjadi sebuah indikasi kuat adanya pelemahan peran mahasiswa sebagai kalangan muda kritis yang biasanya selalu diharapkan menjadi agen perubahan. Sementara itu, RUU yang terakhir telah memicu perlawanan terutama dari kalangan buruh. Kehadiran ketiga UU atau RUU kontroversial itu pada banyak aspeknya jelas tidak aspiratif. Ketiganya tampak jelas lebih mengakomodir kepentingan para oligarki. Ketiga kebijakan itu juga syarat dengan upaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan intervensi negara, sehingga ruang publik atau bahkan privat maupun kewenangan pemerintahan daerah menjadi tereduksi. Tidak itu saja, upaya-upaya pemberantasan korupsi menjadi dalam pengawasan ketat pemerintah. Padahal pengawasan ketat semacam itu adalah sebuah bencana untuk pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi berskala masif. Terbukti KPK mengalami pelambatan dalam soal operasi tangkap tangan atau OTT. Di atas itu semua, tidak saja para koruptor yang merasa lebih nyaman dalam melakukan aksinya, tetapi juga para oligarki menjadi semakin sulit dibendung. RUU Omnibus Law jelas akan lebih menguntungkan Triple Alliance, yakni pengusaha asing, pemerintah, dan pengusaha lokal yang dalam bekerjanya saling berkelindan dan tak tersentuh, yang akhirnya berpotensi terus memproduksi oligarki baru di tanah air.
Dengan demikian, kondisi terakhir menjelang pandemi COVID-19 pada dasarnya hanya merupakan kelanjutan dari nuansa post-demokrasi yang merupakan sebuah kemunduran bagi kehidupan demokrasi kita. Yang kedua adalah ekosistem politik saat COVID-19. Ekosistem politik saat pandemi ditandai dengan peran pemerintah yang diperbuat guna menangani krisis. Dalam setiap krisis ada tendensi penguatan peran penguasa, baik dengan alasan yang terkait kebencanaan, peperangan, ataupun krisis lainnya. Atas nama memulihkan krisis, pemerintah dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah kemudian menjadi cenderung memiliki banyak hak bahkan privilege, termasuk membuat berbagai aturan yang bersifat restriksi atau diskresi. Aturan khusus negara dapat memasuki ranah-ranah privat sekalipun. Pemerintah dapat menerapkan itu secara sepihak. Di banyak negara, aturan lockdown ataupun karantina tidak memerlukan persetujuan dari masyarakat, sehingga pada masa krisis dikenal kondisi more state, less private. Selain itu, pemerintah juga memiliki hak untuk menggunakan segenap sumber daya yang ada untuk dapat membawa negara keluar dari kondisi krisis. Ini memungkinkan negara mengeluarkan pengaturan yang bersifat khas demi pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Di negara kita bahkan dimungkinkan adanya sebuah pelaksanaan kebijakan terkait pandemi tanpa perlu adanya pengawasan. Sejauh itu didasarkan pada itikat baik untuk penyelesaian masalah COVID-19. Dimungkinkan pula bagi pemerintah untuk mengeluarkan lebih banyak uang dengan skema yang ditujukan pada upaya-upaya mengatasi dan antisipasi dampak pandemi ini. Di Indonesia misalnya, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar 405 triliun dari berbagai sumber keuangan yang tersedia, diperuntukkan untuk 3 persoalan besar, yakni kesehatan, sosial, dan ekonomi. Adanya nuansa kedaruratan juga dapat menuntut masyarakat untuk lebih taat. Di beberapa negara misalnya, sudah digunakan terminologi "we are at war". Begitu juga akhirnya di Indonesia. Pemerintah, terutama melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, sudah menggunakan istilah perang. Vietnam telah menggunakan istilah ini tak lama setelah adanya penyebaran virus COVID-19. Maka dari peperangan ini adalah perlunya suatu komando dan disiplin khas perang, sehingga diharapkan adanya sebuah kepatuhan umum, baik masyarakat maupun internal pemerintah sendiri, agar dapat memenangkan perang itu. Tidak lama setelah ditetapkannya status bencana nasional, Presiden Joko Widodo bahkan sempat melontarkan wacana darurat sipil yang mengarah pada bentuk pemerintahan darurat bernuansa militeristik. Belakangan, Letnan Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bahkan sudah menggunakan lagi seragam militernya dalam menyampaikan pesan-pesan terkait penanganan virus ini yang secara simbolis menguatkan pesan perang itu. Dengan kondisi ini, terasa sekali nuansa penguasaan peran dan kedudukan pemerintah atau negara, sehingga tampak seolah seperti bringing the state back in. Sebuah fenomena yang dibayangkan dalam sebuah buku yang disunting oleh Peter Evans, Dietrich Rothschild, dan Teda Skol. Meski penguatan peran pemerintah dibutuhkan, menurut Steve Hank dalam tulisannya Crisis and Leben, apabila tidak dibatasi atau berkesudahan, situasi ini dapat mengarah pada apa yang disebutnya sebagai godaan totalitarian. Selain itu, menurut Hank, tanpa adanya kebijakan yang tepat dan dapat dikontrol dengan efektif, situasi ini dapat menciptakan opportunities atau para pembajak kepentingan yang membahayakan kepentingan rakyat dan akhirnya eksistensi negara. Dengan melihat ekosistem politik seperti ini, tampak penguatan peran negara menjadi suatu yang tidak dapat dihindari. Memang situasi ini tidak selalu akan mengarah pada pemusnahan demokrasi. Namun, manakala itu tidak sesuai takaran dan periode waktu yang dibatasi, maka akan berpotensi melenggangkan kekuasaan menuju godaan totalitarian, atau setidaknya akan membawa pada pelemahan demokrasi karena adanya tendensi pemerintahan yang terpusat dan memunculkan para opportunities atau oligarki. Ketiga, ada kondisi politik dan pemerintahan era pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini, secara substansi demokrasi memang tidak hanya
tidak banyak perubahan. Kita pada dasarnya masih akan menghadapi problematika demokrasi yang sama. Beberapa fenomena terakhir cenderung mengkonfirmasi hal ini. Pertama, masih terus lemahnya checks and balance dari DPR. Kondisi semacam ini tampak telah menjadi natur DPR era Jokowi yang pada umumnya kurang kritis dan sekedar menjadi pendukung penguasa. Ini terkonfirmasi dari bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terlalu terusik dengan kelambanan respon pemerintah pusat sejak virus mulai merebak. Begitu pula saat munculnya beberapa kali inkonsistensi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Bahkan hingga ketika tidak lancarnya pemberian bantuan sosial dan munculnya pencitraan bagi-bagi sembako, DPR tampak tak bergeming. Meski mulai ada suara-suara kritis, secara umum nuansa overprotective parlemen kepada pemerintah masih terasa. Kedua, konsolidasi civil society yang tetap masih belum maksimal. Secara umum, kalangan ini masih terus bergulat dengan lingkungan yang tidak kondusif, termasuk adanya gangguan perang proksi yang melibatkan para buzzer untuk saling serang dan juga membungkam kritik dan mencanangkan satu versi kebenaran. Akibatnya, kalangan civil society tetap memainkan peran pinggiran dan terabaikan. Yang ketiga, sinergi dan koordinasi internal pemerintah yang tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini telah menimbulkan saling silang di jajaran pemerintahan sendiri. Pemusatan kekuasaan dan birokrasi, penentuan kebijakan, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi efek dari situasi yang tidak terkoordinasi dan tidak sinergis itu. Sentralisasi kebijakan ini kerap dipertanyakan, mengingat PSBB harus dilakukan segera oleh kepala daerah tanpa harus menunggu keputusan administratif yang memperpanjang rantai birokrasi. Apalagi kenyataannya kita sudah terlanjur lambat dalam merespon pandemi ini. Yang keempat, munculnya fenomena oportunisme. Pada bulan April 2020, staf khusus milenial Presiden, yakni Andi Taufan, Adamas Belva, dan Gracia Billy Josaphat menjadi sorotan. Ketiganya secara umum ditengarai telah memanfaatkan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi, yaitu upaya mendapatkan proyek pemerintah terkait pandemi, baik langsung maupun tidak langsung. Meski ketiganya menolak disebut demikian, namun aroma kolusi gaya baru sulit untuk dinafikan. Fenomena ini tampaknya sejalan dengan dugaan Heng tentang munculnya kalangan oportunis di era pandemi. Desakan publik yang demikian kuat mendorong Andi Taufan dan Adamas Belva untuk mengundurkan diri. Presiden sendiri tidak menganjurkan itu dan tetap mempertahankan keberadaan stafsus milenial meski muncul suara-suara untuk membubarkannya. Kelima, beberapa hal lain yang turut mewarnai kehidupan politik ini adalah perlindungan terhadap citra pemerintah. Pemerintah tampak melihat kewibawaan di saat krisis harus dijaga. Sayangnya itu dimaknai dengan melakukan pengawasan kepada masyarakat. Tidak mengherankan jika kepolisian diminta untuk lebih intens dan proaktif dalam melindungi simbol-simbol negara termasuk presiden. Begitu pula fenomena tuntutan permintaan minta maaf kepada kalangan kritis yang sedikit banyak menunjukkan ketidakarifan penguasa dalam membedakan kritik kebijakan dengan pencemaran nama baik. Hal ini turut memperlambat pemulihan pelaksanaan dan penghormatan atas kebebasan berpikir dan upaya membangun opini kritis di tengah masyarakat. Keenam, munculnya kebijakan bertendensi oligarki, yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan ini terutama karena memberikan peluang terjadinya sebuah maladministrasi yang tidak bisa diawasi dan bahkan dituntut baik oleh lembaga negara sendiri, apalagi oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan ini memberikan peluang bagi siapa saja untuk melakukan pemanfaatan keuangan negara, hanya atas dasar itikat baik yang secara real berpotensi menyuburkan praktik kong kali kong. Kedua hal itu sudah cukup untuk menjadi alasan penolakan kebijakan ini karena berpotensi dimanfaatkan oleh para oligarki. Dengan berbagai situasi politik dan pemerintahan di atas, dan tentu saja ditambah ekosistem politik pada masa pandemi, tentu mudah terlihat bahwa esensi politik kita belum mengarah pada penguatan demokrasi, melainkan lebih pada sebuah sikap anti kritik,
birokratisasi, sentralisasi, restriksi, dan peluang oligarki reinforcement. Kesimpulan, masa depan demokrasi kita tampaknya belum akan pulih pada waktu dekat. Model post-demokrasi akan tetap bercokol dalam kehidupan politik kita. Memang kita tidak akan mengarah pada model pemerintahan otoriter, namun juga belum akan mengarah pada bentuk pemerintahan demokrasi tulen. Berbagai indikasi menjelang dan saat terjadinya pandemi COVID-19 tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada dukungan bagi perbaikan demokrasi. Jika tidak ada sebuah terobosan politik yang berarti, bisa jadi kualitas demokrasi semakin melorot pasca pandemi ini. Munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, selain juga karakter demokrasi kita yang mengarah pada post-demokrasi dan situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi, menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi. Di satu sisi, kita harus mulai waspada agar resesi dan konflik seperti yang terjadi di Lebanon ketika rakyat semakin lapar dan frustasi tidak terjadi di tanah air. Namun, pemulihan stabilitas sosial politik yang tidak tepat dapat berujung pada restriksi berkepanjangan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Sebuah situasi yang menyebabkan penggiat demokrasi harus melupakan tidur nyenyaknya lebih panjang lagi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kalangan civil society untuk bangkit kembali, memainkan peran asasinya dalam melindungi dan menyuburkan kehidupan demokrasi kita, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun sesudahnya. Kerja kolektif para pihak yang peduli terhadap kualitas kehidupan demokrasi harus makin digiatkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anak bangsa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.